Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas mata kuliah pasar modal dan pasar uang. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengujian efisiensi pasar bentuk semi strong pada event pengesahan Undang-Undang HPP tanggal 7 Oktober 2021 dengan sampel perusahaan industri makanan. Nah, di sini jadi untuk eventnya kami memilih event pengesahan Undang-Undang HPP yang mana pengesahan itu eh, terjadi pada tanggal 7 Oktober 2021. Nah, di sini kami juga mengambil sampel untuk harga saham perusahaan. Di sini kami memilih untuk industri makanan. Nah, di sini kami memilih 15 perusahaan untuk kita jadikan sampel untuk harga sahamnya. Ya, mungkin untuk lanjut ya. Nah, jadi di sini data-data yang diperlukan yang pertama ada harga saham itu sendiri. Nah, di sini ada PT Sentra Food. Di sini kita bisa cari data harga sahamnya itu lewat Yahoo Finance saja. Jadi tinggal diketik di sini. Kemudian kita bisa cari di historical data. Nah, nanti untuk harga sahamnya kita bisa sesuaikan dengan tanggal yang kita inginkan gitu. Nah, di sini kita karena kita memilih tanggal 7 Oktober ya. Jadi uh, kita mengambil tanggal 7 Oktober dan juga 5 hari sebelum dan 5 hari setelah dari tanggal event itu. Nah, di sini uh, karena tanggal 7 Oktober, jadi tanggal 5 hari sebelumnya mulai dari tanggal 30 September 2021 dan 5 hari setelah tanggal eventnya itu sampai tanggal 14 Oktober. Nah, selain harga saham, kita juga mengambil harga IHSG, indeks harga saham gabungan, itu sama, pakai carinya menggunakan di Yahoo Finance. Nah, ya langkah pertama sebelum dalam melakukan analisis ini, yang pertama kita harus cari return return saham hariannya. Nah, di sini RIT kita bisa cari dengan cara misal kita mau mencari RIT di tanggal 6, kita bisa cari uh, harga saham di tanggal 6 dikurangi harga saham di tanggal 5 dibagi harga saham di tanggal 5. Nah, ini ketemu di sini karena harga tanggal 6 sama tanggal 5-nya sama ya, berarti nggak ada returnnya gitu. Nah, ini tinggal diaplikasikan aja ke tanggal-tanggal setelahnya. Nah, setelah itu kita juga uh, mencari RMT gitu, return pasar. Caranya sama, tapi kita bukan menggunakan harga harga sahamnya, tapi kita pakai harga IHSG-nya. Nah, di sini tinggal dicari aja IHSG tanggal 6 dikurangi IHSG tanggal 5 dibagi IHSG tanggal 5. Nah, ketemu 0,00691. Nah, ini tinggal di sorot aja, nanti rumusnya bakal sama. Nah, setelah kita ketemu RIT sama RMT-nya, kita perlu juga nih nyari alfa dan beta. Nah, karena tadi kita pakai tanggal 7 Oktober dan kita meneliti selama 5 hari sebelum dan 5 hari setelah, jadi total kita kan meneliti 11 hari gitu ya, 11 tanggal. Nah, untuk mencari alfa dan betanya, kita menggunakan 60 hari sebelum 11 hari yang kita teliti gitu. Jadi mulai dari tanggal 5 Juli 2021 sampai tanggal 29 September 2021 untuk mencari alfa dan betanya. Untuk mencari alfa dan betanya, kita cukup bisa ke data, terus kita data analisis. Nah, kita bisa pilih regresi, dan untuk input GRNs-nya tinggal kita masukin aja data 60 hari tadi, 60 hari dari tanggal 6 sampai tanggal 29 tadi. Untuk input GRNs-nya itu yang RIT-nya, dan untuk yang input X-range-nya itu dari yang RMT, 6 hari yang RMT-nya. Nah, udah tinggal nanti akan muncul summary output seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, cuma ya, kita cuma pakai dua data aja, alfa dan betanya bisa kita ambil dari koefisien intercept, ini akan jadi alfanya. Nah, dan untuk betanya kita ambil dari koefisien X variabel 1. Untuk
penjelasan expected return dan abnormal return akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah alfa dan betanya sudah ditemukan, selanjutnya kita dapat menghitung expected return, yaitu rumusnya dengan mengalihkan alfa dan betanya dan dengan menambahkan alfa dan betanya kemudian dikalikan dengan RMT pasarnya. Kemudian selanjutnya kita menghitung abnormal return, yaitu rumusnya yaitu RIT dikurangi dengan expected return di penelitian 11 hari itu. Setelah kita dapat informasi tentang AR dari perusahaan-perusahaan sampel yang kita tentukan, kemudian kita menghitung average abnormal return dari 15 perusahaan sampel itu dengan cara menghitung average abnormal return-nya, yaitu kalau di Excel menggunakan fungsi sama dengan average, kemudian kita pilih value yang mau dicari average-nya, kemudian setelah kita cari average abnormal return, kemudian mencari kumulatif dari average abnormal return. Kemudian setelah itu kita mendapatkan data informasi, yaitu average abnormal return sebelum tanggal T0 dan sesudah T0. Oke, selanjutnya untuk penjelasan hasil yang diperoleh dari perhitungan tadi, perhitungan AR dan CAR, di sini saya akan menyampaikan analisis terkait grafik yang dihasilkan dari perhitungan tadi. Nah, di sini berdasarkan perhitungan tadi, AR dari T-5 sampai T+5 bisa dilihat di tabel di atasnya ya, di mana di sini bisa menggambarkan adanya fluktuatif yang cukup curam ya bisa dibilang ya. Jadi ada fluktuatif yang naik tinggi dan tetapi juga ada penurunan yang cukup drastis, yang di mana kita bisa lihat di T-3 ke T-2 ini ada kenaikan yang cukup bagus lah. Dikatakan di mana di T-3 ini angka AAR-nya itu mencapai 0,01, di T-2 dia naik ke angka 0,01. Namun di T-1 nih ada penurunan yang cukup drastis, yang di mana awalnya di angka positif, dia kembali turun ke angka yang negatif, yaitu bisa dikatakan melebihi dari hari sebelumnya, di mana di T-3 kan udah positif nih, tapi di T-1 dia kembali ke angka yang negatif, yaitu di titik minus 0,002. Nah, kemudian di T0, yaitu di hari pengesahan Undang-Undang HPP pada 7 Oktober 2021, di sini menggambarkan ada kenaikan yang cukup drastis ya. Tadi setelah adanya penurunan nih dari di T-2 ke T-1, kemudian di T0 ini ada pembalikan lagi gitu, ada kenaikan yang cukup drastis lagi, yaitu AAR-nya ini mencapai di titik 0,09. Yang di mana hal tersebut bisa menggambarkan adanya pengaruh yang cukup signifikan dalam harga saham harga saham atau abnormal return yang dapat diperoleh oleh seorang investor. Jadi mungkin di sini kami dapat mengambil sedikit kesimpulan bahwa dengan adanya pengesahan Undang-Undang HPP, yaitu pada tanggal 7 Oktober, di sini memberikan abnormal return yang bisa dibilang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk meraih keuntungan gitu. Nah, kemudian di hari T+1 di sini kembali ada penurunan, meskipun penurunannya tidak sesignifikan di T-2 ke T-1. Namun di sini
ada sedikit penurunan. Namun di hari berikutnya ini kembali naik dan kembali turun. Jadi di hari setelah pengesahannya ini kembali ada fluktuasi di antara AAR itu. Kemudian kita lanjut ke CAR-nya atau Cumulative Average Abnormal Return. Nah, di sini kita bisa lihat dari T-5 sampai T-3 ini kumulatifnya masih di titik minus, yaitu di sekitaran minus 0,01, 0,015 dan di titik 0,012 gitu. Kemudian di T-2 ini kembali ada kenaikan seperti dari AR-nya tadi ya, ada penaikan yang cukup signifikan juga. Di sini di T-2 cumulative average abnormal return-nya membaik, yaitu di titik minus 0,0021. Kemudian di T-1 karena tadi ada penurunan juga ya, penurunan yang cukup signifikan di AR-nya, maka di sini juga berpengaruh terhadap cumulative abnormal return, yaitu dia kembali ke titik kembali mengalami penurunan, yaitu sampai di titik minus 0,005. Nah, di T-0 di hari H pengesahan Undang-Undang HPP ini, dia kembali ke angka positif. Dia menyentuh angka positif, yaitu di angka 0,004. Nah, di sini bisa menggambarkan adanya pengaruh dari pengesahan undang-undang ini gitu. Jadi ada pengaruh yang bisa dikatakan cukup signifikan untuk memperoleh abnormal return yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Nah, kemudian untuk hari-hari berikutnya juga masih mengalami peningkatan, yang dimana peningkatannya nggak cukup signifikan lah, ada peningkatan yang cukup sedikit dan juga ada yang cukup tinggi. Namun di T+4 ada penurunan kembali di kumulatif abnormal return, yang dimana itu merupakan hal yang cukup biasa lah dunia pasar atau di persahaman gitu. Nah, berdasarkan analisis di CAR dan juga AR ini, mungkin di sini kami menyimpulkan bahwa dengan adanya pengesahan Undang-Undang HPP pada tanggal 7 Oktober 2021 ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap abnormal return yang dapat diperoleh investor, terutama di industri makanan yang di mana di sini ada 15 perusahaan yang kita jadikan sampel. Oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan untuk tugas akhir kelompok kami. Sekian, terima kasih.